Halo teman-teman, perkenalkan kami itu dari mahasiswa pendidikan ekonomi UNY. Nah, kami kesini itu bermaksud untuk belajar bareng teman-teman tentang gimana caranya kita bikin konten yang bisa membantu branding di desa kalian, karena kalian kan di sini sebagai karang tarunanya. Seperti itu. Nah, karena jujur nih, sekarang tuh desa bisa dikenal lewat konten. Jadi, misal nih, di desa kalian ada budaya apa gitu yang berpotensi untuk masuk ke media sosial, siapa tahu itu bisa bikin viral dan bisa meningkatkan tren ekonomi di desa kalian. Nah, betul. Nah, sekarang nih aku mau nanya, di desa kalian tuh ada budaya apa gitu? Ada Kak, namanya itu sedekah laut. Biasanya dilaksanakan di hari Selasa atau Jumat Kliwon pada bulan Suro. Namanya itu larung joleng. Sedekahnya berbentuk kepala sapi atau kepala kerbau. Sip. Nah, budaya yang kayak gitu tuh pernah didokumentasikan nggak sih, kayak jadi konten gitu? Pernah kayak sinematik gitu. Menarik nih. Nah, tapi menurut kalian kenapa sih kayak konten kayak gitu tuh view-nya selalu sedikit, padahal acaranya tuh pasti seru banget? Buatnya yang penting asal jadi. Ya karena nggak pakai iPhone. Nah, bener tuh. Jadi masalahnya tuh bukan kegiatannya gimana, tapi bagaimana cara kita menyajikan kontennya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kamu, apa yang kamu lihat di 3 detik pertama video tadi? Itu dari bentuknya itu seremnya dapat banget, ada asapnya, terus juga ada filosofinya juga. Itu namanya hook. Hook itu bagian pembuka yang tujuannya langsung menangkap perhatian orang. Nah, biasanya dipakai di tulisan presentasi atau konten. Bentuknya bisa fakta unik, pernyataan yang agak nyentrik, atau cerita singkat yang bikin orang penasaran. Intinya tuh simple. Hook itu kalau hooknya kuat, orang bakal lanjut dengerin atau baca. Kalau lemah, maka mereka bakal langsung skip. Nah, ada beberapa jenis hook. Yang pertama, hook pernyataan. Kamu bisa membuka dengan pernyataan biar orang mikir. Biasanya efektif kalau relate sama audiens. Kemudian yang kedua ada hook fakta atau data. Pakai angka atau info mengejutkan. Ini bikin orang langsung, oh serius gitu. Nah, selanjutnya ada hook pernyataan. Kontroversial yang isinya agak berlawanan atau nyentil opini umum. Jadi orang bakal kepancing buat lanjut. Yang selanjutnya yaitu hook cerita atau storytelling. Mulai dari potongan cerita singkat biar orang bisa kebawa suasana. Apakah semua jenis hook itu bisa dipakai di semua konten, Kak? Nah, nggak selalu cocok. Jenis hook itu harus disesuaikan dengan konteks konten yang kamu buat. Nah, setelah hooknya kena, viewers tuh tertarik. Kemudian, kenapa tetap ditonton? Nah, itu yang dinamain attention dan retention. Kalau hooknya bikin viewers berhenti, attention dan retention itu bikin viewers tetap stay buat nonton. Bedanya apa? Attention dan retention. Nah, attention tuh yang buat viewers tetap fokus. Sedangkan retention lebih ke seberapa lama viewers bisa bertahan buat nonton videonya gitu. Nah, kalau hook, terus attention dan retensinya itu udah dibuat, selanjutnya itu struktur kontennya. Nah, kalian sadar nggak sadar, walaupun cuma video ogo-ogo kayak tadi, itu sebenarnya videonya itu ada alurnya. Itu. Nah, yang pertama itu mengenai struktur konten. Struktur konten itu adalah susunan alur dalam video dari awal hingga akhir yang membuat video menjadi terarah dan mudah dipahami. Nah, artinya video tidak dibuat secara acak, tetapi juga memiliki alur seperti sebuah cerita. Nah, struktur ini juga sangat penting karena tanpa struktur yang jelas video akan terasa membingungkan, tidak terarah dan membuat penonton cepat bosan. Sebaliknya, dengan struktur yang baik, penonton akan lebih mudah mengikuti isi video dan cenderung menonton sampai selesai. Jadi secara umum struktur konten itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian awal atau opening, yaitu pembuka yang berisi hook untuk menarik perhatian. Lalu yang kedua itu ada bagian tengah atau development, yaitu isi utama yang memberikan informasi atau pengalaman kepada penonton. Lalu yang ketiga itu ada akhiran atau closing, nah, itu penutup yang memberikan kesan
biasanya berupa kesimpulan atau momen emosional di video tersebut. Nah, seperti itu. Nah, supaya viewersnya jadi lebih lagi dalam menonton video, itu juga ada yang namanya editing style. Nah, editing style ini adalah cara kita menyusun melalui pemotongan, transisi, musik, dan elemen visual lainnya agar video lebih menarik dan nyaman ditonton. Seperti itu. Lalu editing ini juga memiliki peran penting nih karena menentukan kenyamanan. Terus tanpa editing juga video akan terasa mentah dan membosankan banget. Namun dengan editing yang tepat, video akan menjadi lebih hidup, mampu menjaga perhatian dan mampu menjaga perhatian audiens. Nah, lalu ada juga nih beberapa elemen utama dalam editing, antara lain seperti cut atau pemotongan video yang berfungsi menjaga tempo. Nah, lalu yang kedua itu ada transisi yang membantu memperhalus perpindahan antara scene satu ke scene selanjutnya. Lalu ada musik atau audio yang digunakan untuk membangun suasana. Sementara ada juga subtitle untuk teks membantu memperjelas. Selain itu, efek visual seperti pencahayaan, lalu slow motion itu dapat memperkuat tampilan emosi di dalam video seperti itu. Nah, kalau ditarik secara garis besar ya, sebenarnya konten yang bagus itu bukan gimana caranya kita nge-planning acaranya, tapi gimana caranya kita itu bikin orang itu berhenti waktu nge-scroll konten kita. Nah, terus nonton sampai habis dan ngerasain sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada viewers. Tuh. Nah, harapannya dengan kita belajar bareng ini, kalian bisa membuat konten yang lebih bisa dikenal luas oleh masyarakat dan lebih bisa meningkatkan potensi ekonomi di desa kalian. Jadi sumber penghasilan tambahan. Nah, jadi itu dari yang kita jelasin tadi, kurang lebihnya kalau kita ada salah kita mohon maaf. Semoga semuanya itu bisa bermanfaat buat kalian kedepannya lagi. Kita pamit.